Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus. Saya akan menjelaskan tugas proyek dari mata kuliah karakterisasi material, yaitu menganalisis data SEM, TEM, dan FTIR pada salah satu jurnal. Jurnal yang saya gunakan adalah sebagai berikut, di mana partikel atau material yang digunakan adalah Fe3O4 dan MOS2. Berikut merupakan data dari SEM, yaitu Scanning Electron Microscopy. Di sini SEM Digunakannya SEM adalah untuk mendapatkan gambar permukaan material dari Fe3O4 dan MOS2 dengan resolusi yang tinggi, sehingga dapat dianalisis atau dipelajari morfologi dan struktur permukaan hingga skala nanometer. Pada gambar pada ketiga gambar ini digunakan skala 200 nanometer. Gambar yang paling kiri merupakan partikel Fe3O4 dengan bentuk bulat atau mendekati bentuk sferis disertai ukuran yang relatif seragam. Dan partikel Fe3O4 ini saling bertumpuk hingga membentuk suatu gumpalan. Pada gambar yang tengah merupakan partikel MOS2 yang memiliki struktur yang sangat bertekstur, disertai rambut atau serat tipis yang menonjol keluar. Sehingga pada partikel MOS2 ini menunjukkan gambar permukaan seperti lembaran yang saling bertumpuk. Pada gambar yang paling kanan merupakan gabungan dari MOS2 dan Fe3O4, di mana struktur lembaran MOS2 ini menempel di permukaan partikel Fe3O4 dan membentuk struktur korsel atau suatu lapisan. Berikut merupakan hasil data dari TEM atau disebut juga Transmission Electron Microscopy, di mana dari data TEM ini kita dapat melihat struktur material dengan tingkat resolusi atomik. Jadi, data TEM ini memperlihatkan susunan atom, batas kristal, dan struktur internal material, sehingga dapat dipelajari ukuran serta distribusi partikel dari Fe3O4 yang membentuk suatu formasi struktur korsel dalam skala nanometer. Dimulai dari gambar sebelah kiri, merupakan partikel Fe3O4 dengan bentuk bulat dan saling berkumpul sehingga membentuk suatu gumpalan. Area yang lebih terang di antara partikel-partikel Fe3O4 menunjukkan adanya ruang kosong atau daerah di mana tidak ada partikel. Sedangkan pada gambar yang di tengah merupakan partikel MOS2, di mana MOS2 ini dalam gambar tersebut tampak tersebar secara acak dengan ukuran bervariasi. Beberapa di antaranya menunjukkan area yang lebih gelap dikarenakan adanya perbedaan ketebalan atau tumpukan lapisan MOS2. Sedangkan pada gambar yang paling kanan merupakan gabungan dari MOS2 dan Fe3O4 dengan partikel MOS2 yang terlihat lebih transparan dengan struktur lapisan tipis. Sementara Fe3O4 terlihat sebagai partikel yang lebih gelap dan padat. Berikut merupakan hasil data dari FTIR atau disebut juga Fourier Transform Infrared Spectroscopy, di mana FTIR ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsional pada material berdasarkan puncak spektrum yang dihasilkan dari getaran molekul pada frekuensi tertentu. Pada Fe3O4 nanoparticles menunjukkan spektrum FTIR Fe3O4 pada puncak 3366 yang menunjukkan adanya getaran regangan OH yang mengindikasi keberadaan gugus hidroksil, di mana gugus hidroksil ini berperan untuk stabilisasi Fe3O4. Kemudian pada puncak 1620 menandakan overtone lenturan CH dari struktur aromatik. Selain itu, terdapat puncak pada 1380 dan 1113 yang menunjukkan getaran modifikasi dari gugus CH dan lenturan CO. Selanjutnya adalah MOS2 nanoparticles, di mana pada spektrum MOS2 kita melihat puncak pada 559 cm yang menunjukkan deformasi MOO dengan adanya getaran sulfidasi.
serta puncak pada 1084 cm yang mengindikasikan koordinasi MOO. Kemudian pada puncak pada 1751 cm dan 1084 cm menunjukkan getaran regangan gugus hidroksil dan getaran MOO. Kemudian puncak pada 697 cm menunjukkan getaran MOS, serta puncak pada 443 cm dan 934 cm berkaitan dengan ikatan SS dan MOS. Selanjutnya adalah Fe3O4 dan MOS2 yang membentuk core shell structure, di mana terdapat puncak pada 2919 cm dan 2849 cm yang menunjukkan adanya getaran regangan asimetris dan simetris dari ikatan C rangkap C. Kemudian puncak lainnya pada 619 cm merupakan hasil dari kombinasi puncak MOS dan FeO menandakan interaksi langsung antara Fe3O4 dan MOS2 dalam struktur core cell. Selanjutnya adalah kitosan coat. Selanjutnya adalah kitosan coated Fe3O4 dan MOS2 core cell. Pada sampel yang dilapisi kitosan, puncak 3411 cm menunjukkan getaran regangan dari gugus NH2 dan OH yang semakin kuat akibat interaksi hidrogen. Puncak pada 1643 cm dan 1550 cm menandakan keberadaan gugus CONH2 dan NH2 yang menunjukkan interaksi antara gugus NH3+ pada kitosan dengan fosfat pada TPP. Akhirnya pada puncak pada 432 cm dan 559 cm menunjukkan getaran FeO yang mengindikasikan struktur Fe3O4 pada posisi oktahedral dan tetrahedral. Selanjutnya adalah tugas menganalisis gambar SEM menggunakan ImageG. Gambar SEM yang saya pilih untuk dianalisis menggunakan ImageG adalah partikel Fe3O4. Karena partikel Fe3O4 ini berbentuk bulat, sehingga lebih mudah untuk mengukur panjang dari setiap partikelnya. Namun, karena partikelnya saling bertumpuk atau membentuk suatu gumpalan, saya memilih area yang partikelnya tidak terlalu menggumpal seperti pada gambar yang di tengah dengan tanda A dan dengan skala 200 nanometer. Agar lebih mudah, saya menggunakan fitur Adjust Color Balance untuk mendapatkan bentuk partikel yang lebih jelas. Gambar yang paling kanan merupakan histogram, di mana histogram ini menunjukkan distribusi ukuran partikel yang telah diukur, di mana pengukurannya itu panjang dari partikel, sehingga memungkinkan untuk dipahami ukuran rata-rata dan variasi dari ukuran setiap partikel pada sampel Fe3O4. Sebagian besar partikel Fe3O4 memiliki panjang antara 30 nanometer hingga 60 nanometer, dengan jumlah partikel tertinggi di sekitar 30 sampai 40 nanometer. Kemudian, standar deviasi dalam histogram ini membantu untuk melihat homogenitas ukuran partikel. Jadi semakin kecil standar deviasi, maka semakin seragam ukuran partikel dari sampel Fe3O4 ini. Sehingga didapatkan distribusi data dengan standar deviasi sebesar 0,36. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.